Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Malanur dengan NIM B2106023, Prodi S1 Kebidanan Mahasiswi Universitas Megabuana Palopo. Baik, di sini saya akan membuat video penjelasan tentang materi seks pranikah, di mana untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, Ibu dosen Arifah Usman, SSD MKes. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang seks pranikah, yang dimana saya akan menjelaskan pengertian seks pranikah, kedua bentuk-bentuk seks pranikah, yang ketiga faktor yang menyebabkan remaja melakukan hubungan seks pranikah, keempat dampak negatif dari hubungan seks pranikah, yang terakhir 5 cara mencegah seks pranikah. Nah, yang pertama itu apa sih seks pranikah itu? Nah, seks pranikah merupakan hubungan seksual yang dilakukan remaja tanpa adanya ikatan pernikahan yang resmi. Pada saat ini, seks pranikah merupakan salah satu masalah yang terjadi di Indonesia menurut BKKBN 2016. Adapun menurut WHO, World Health Organization, pada tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun dan belum menikah. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan pada remaja usia 15-19 tahun dikhawatirkan belum memiliki keterampilan hidup atau life skill yang memadai, sehingga mereka berisiko memiliki perilaku pacaran yang tidak sehat, antara lain melakukan seks pranikah. Yang kedua itu bentuk-bentuk perilaku seksual pranikah pada remaja, antara lain berpelukan. Perilaku seksual berpelukan akan membuat jantung berdegup lebih cepat dan menimbulkan rangsangan seksual pada individu atau pada pasangan tersebut. Nah, misalnya yang pertama itu cium kering, kedua cium basah, ketiga meraba bagian tubuh yang sensitif, dan yang terakhir 4 bersenggak. Yang ketiga faktor yang menyebabkan remaja melakukan hubungan seks pranikah, di mana ada faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor budaya, dan terakhir faktor kurangnya pendidikan agama. Ada dampak negatif dari hubungan seks pranikah itu ada beberapa macam, yang diantaranya pertama dampak psikologis, kedua dampak fisiologis, ketiga dampak sosial, keempat dampak fisik, yang kelima dampak kehamilan, dan yang terakhir 6 dampak perkawinan. Yang kelima itu cara mencegah seks pranikah. Gimana sih cara mencegah seks pranikah itu sendiri? Nah, ada beberapa cara dalam mencegah seks pranikah. Yang pertama, tanggung jawab orang tua. Di mana tanggung jawab orang tua sangat penting bagi para orang tua untuk meluangkan waktu dan mengajari anak-anak tentang bagaimana sesungguhnya seks yang sehat dan benar, agar mereka tidak berpengaruh dengan cerita teman, buku-buku seks, dan film porno yang beredar luas di pasaran. Nah, memberikan informasi sekedar untuk menambah pengetahuannya supaya si anak lebih mawas diri. Cara yang kedua yaitu memberikan pendidikan seks yang benar. Nah, pendidikan seks adalah langkah yang tidak boleh dilupakan dan merupakan salah satu cara mencegah seks pranikah paling penting. Ada banyak kasus di mana pergaulan bebas terjadi karena ketidaktahuan seseorang terhadap berbagai resiko seks luar nikah. Nah, seperti kehamilan dan penyakit menular. Oleh karena itu, pastikan untuk memberi pendidikan seks pada anak-anak begitu mereka memasuki usia remaja. Yang ketiga itu beraktivitas positif perilaku seks pranikah. Nah, beraktivitas positif perilaku seks pranikah ini terjadi karena terlalu banyak waktu yang dilewatkan dalam lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, untuk mencegahnya, orang tua perlu mengisi hari-hari bersama anak-anak dengan hal-hal yang positif. Nah, jangan biarkan terlalu banyak waktu yang kosong. Cobalah untuk mengajak anak supaya mengisi waktu-waktu tersebut dengan mengikuti kursus, belajar, atau menciptakan berbagai karya. Keempat, pikiran masa depan. Pola pikir yang harus ditanamkan untuk mencegah anak untuk melakukan seks di luar nikah adalah dengan memikirkan masa depan. Bagi para remaja, poin ini harus ditanamkan dengan baik. Bayangkan,
nasib mereka jika ternyata sudah harus menjadi orang tua padahal masih bersekolah dan belum mampu secara ekonomi. Ingatkan bahwa keluarga menaruh harapan pada para remaja tersebut untuk menjadi orang sukses. Kelima yaitu menjalin hubungan akrab antara orang tua dan anak. Salah satu faktor penting yang sering dilupakan untuk mengurangi risiko seks di luar nikah adalah dengan cara menjaga hubungan baik orang tua dan anak yang kurang diperhatikan dan memiliki hubungan yang renggang dengan orang tua cenderung terjerumus ke perilaku seks pranikah. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang materi seks pranikah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.